Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita sanjung tinggikan keharibaan ilahi Rabbi Qadir Rabbul Jalil Jalla Jalaluh, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat. Yang pertama, keinginan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu nikmat terbesar dari sekian banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada manusia. Walaupun sebahagian orang menganggap kalau itu adalah nikmat biasa, padahal nikmat bisa beribadah itu adalah nikmat terbesar. Ni'matani nasiyatani. Ada dua nikmat yang manusia sering lupakan. Yang pertama sekali nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat sempat. Jadi sehat itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah, karena ketika sakit nanti ada masanya ibadah itu kita tak bisa lakukan dengan sempurna. Tapi ketika dilakukan sesempurna mungkin di masa sehat, seperti orang yang senantiasa mengikuti sholat berjamaah di masa sehatnya, kemudian melakukan sholat itu secara sempurna menurut rukun dan syaratnya, ketika ia diberikan ujian berupa sakit, maka sekalipun ia melakukan sholat itu di rumahnya, bagi kaum laki-laki yang terbiasa sholat berjamaah di masa sehatnya, maka ia tetap mendapatkan nilai sholat berjamaah itu di masa sakitnya. Jadi kalau kita manfaatkan nikmat sehat itu untuk beribadah secara sempurna, sebab ada masanya kita tak bisa sempurna beribadah karena faktor penyakit, maka ketika itu nilai ibadah kita walaupun tak sempurna. Contoh orang yang sholatnya duduk karena sakit, tapi di masa sehat ia selalu menyempurnakan rukun dan syarat sholat itu, maka ketika dia sakit nanti nilai sholatnya yang duduk itu dinilai sholat yang sempurna layaknya orang berdiri.
Itulah hikmah salah satunya bagaimana memanfaatkan nikmat sehat itu supaya ketika kita sakit ketidaksempurnaan ibadah yang kita lakukan maka Allah yang sempurnakan. Makanya salah satu doa yang diajarkan kepada kita itu adalah wa tammim taqsirana, dan sempurnakanlah ya Allah segala bentuk kekurangan kami dalam beribadah. Ya. Salah satu doa yang kita munajatkan itu adalah bunyinya wa tammim taqsirana, sempurnakanlah segala bentuk kekurangan kami dalam beribadah. Sebab kita ini adalah manusia yang ditempati oleh salah dan lupa. Al-khata'u wan nisyani sifatani lil insan. Bahwa lupa ataupun salah memang bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kadangkala kita lupa, kadangkala kita salah. Nah, salah satu anugerah Allah kepada kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus sebagaimana yang dikutip di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat terakhir itu Allah taala bahkan mengajarkan ini sebagai salah satu bentuk doa sekaligus amalan ataupun zikir rutin yang mesti kita baca di setiap hari ataupun malamnya. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ketika kami lupa ataupun khilaf, salah, artinya perbuatan yang kita lakukan tanpa sengaja tapi sudah terlanjur kita lakukan dan itu ternyata salah. Salah satu bentuk keistimewaan yang diberikan kepada umat ini tidak langsung dihukum ketika melakukan dosa, dan ini sebuah anugerah, dan tidak diberikan anugerah ini kepada umat sebelum kita. Kalau umat sebelum kita, begitu mereka melakukan dosa itu Allah berikan hukumannya. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya atau ketika Allah mencintai hamba-hambanya, salah satu indikasinya adalah Allah menyegerakan hukuman itu kepadanya ketika di dunia. Jadi apakah ini maksudnya Allah lebih mencintai orang-orang terdahulu ketimbang kita umat Rasulullah ini? Kan Rasulullah katakan ketika Allah mencintai hambanya, Allah memberikan hukuman karena dosa yang dia lakukan itu di dunia. Dan ketika Allah menginginkan keburukan kepada seseorang, maka Allah menunda-nunda balasan keburukan itu terhadap orang yang tidak disukainya ini kepada orang-orang yang dibiarkan ini, sehingga nanti mereka hanya akan menerima balasannya di hari akhir atau setelah kematiannya. Ini kan kalau dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan di dalam surah Al-Baqarah ini, bahwa salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya Rasulullah Muhammad ini ketika dia melakukan salah ataupun dosa tidak langsung dihukum. Tetapi Rasulullah mengatakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah memberikan hukuman dosanya di dunia, supaya nanti di akhirat dia tidak merasakan adab yang pedih dengan sudah adanya balasan di dunia. Ini kan seolah-olah bertolak belakang ya. Satu sisi Allah merahmati kita dengan tidak menyiksa secara langsung atau menurunkan azab secara langsung ketika kita berbuat dosa.
Dan di sisi lain Rasulullah mengatakan Allah itu kalau mencintai hambanya memberikan balasan keburukan yang dia lakukan itu di dunia. Ini bagaimana menyatukan seolah-olah dua pendapat yang berbeda kan antara qala Allahnya dengan qala Rasulullahnya. Nah, sebenarnya maksudnya ketika Allah mencintai hamba-hambanya, maka Allah memberikan berupa sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya di dunia sebagai salah satu kifarah dari dosa-dosa yang dia lakukan. Artinya itu hanya sebatas pelebur dosa dan akan mengurangi siksa yang akan diterima oleh hamba itu ketika di akhirat nanti. Ini yang kaitannya dengan contoh ada orang yang sakit. Jadi Rasulullah ingin menyemangati, memberikan motivasi kepada orang yang sakit, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang ditimpa kesusahan, supaya mereka optimis di dalam menjalankan perintah Allah. Jangan menganggap bahwa Allah tidak menyukainya. Kan banyak kita yang sakit, banyak kita yang hidup susah, itu yang ada di benak kita ketika itu seolah-olah Allah berlepas diri dari kita dengan membiarkan kita susah, kan begitu. Banyak orang yang berpendapat seperti itu. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala tidak menyayanginya lagi, sehingga Allah biarkan dia sakit berkepanjangan. Atau dari segi ekonomi, Allah seolah-olah Allah membiarkannya jatuh miskin atau hidup susah berkepanjangan. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah bahagian daripada karunia sebenarnya. Bahagian daripada karunia Allah, bahwa ketika orang itu sakit, kan sakit itu pelebur dosa. Sementara sakitnya itu merupakan bahagian daripada hukuman atas kesalahan-kesalahan kecil yang dia lakukan semasa hidup, sehingga dia tidak perlu lagi dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Bedanya dengan umat terdahulu, yang mereka lakukan itu kan bukan dosa kecil. Mereka lakukan dosa besar yang berakibat Allah Subhanahu wa Ta'ala memang murka kepada mereka, karena mereka yang pertama mengingkari iman kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua menentang ajaran Allah dan Rasul itu dengan menyakiti para nabi dan orang-orang beriman bersama dengan para nabi itu. Maka Allah hukum mereka di dunia ini. Ada yang ditimpakan hujan batu, ada yang buminya diangkat kemudian ditenggelamkan ke laut seperti kaumnya Nabi Lut, atau ada istilah negeri Sodom yang hilang yang sekarang sudah ditemukan, bahwa di bawah dasar laut itu ada tumpukan batu yang mirip persis dengan manusia yang sedang berpegangan tangan, yang sedang berpelukan layaknya sepasang manusia yang sedang memadu kasih. Nah, akhirnya diteliti lagi tentang apakah ini sekedar ukiran ataupun bekas pahatan manusia sebagai bentuk sebuah artistik. Ternyata tidak. Ini adalah murni sebuah kuasa Allah yang pernah menghukum manusia karena perbuatan dosanya, yakni umatnya Nabi Lut alaihissalam yang dihukum karena penyuka sesama jenis. Dan banyak bentuk hukuman lain yang Allah berikan kepada umat terdahulu itu. Nah, jadi Allah Ta'ala tidak akan memberikan itu kepada kita umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah ingin memberikan kesempatan. Kalau kita berbuat dosa, masih Allah berikan kesempatan untuk memperbaikinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi Tuhan kami, jangan hukum kami karena kami lupa, dan jangan hukum kami karena kami khilaf ataupun tersalah, bukan sengaja melakukan kesalahan. Itulah yang disebut dengan
khilaf. Jadi orang yang memang tidak ada niat dari hatinya untuk mendurhakai Allah, ternyata dia sudah termasuk durhaka. Nah, hukuman seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk karunia-Nya kepada kita tidak langsung dihukumi dosa. Masih diberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Jadi orang yang Allah berikan nikmat ibadah karena dia masih sehat, nanti ketika dia sakit, walaupun dia beribadah dan ibadahnya tidak sempurna, Allah berikan nilai sempurna karena terbiasa menyempurnakan ibadah di masa sehat. Itu maksudnya. Jadi ketika orang memanfaatkan nikmat sehat itu untuk menyempurnakan ibadah, ketika dia sakit, ibadah tak sempurna, nilainya tetap sempurna. Dan yang kedua, sempat. Orang dikaruniakan oleh Allah nikmat sempat beribadah tapi tidak dia lakukan. Andaikan orang ini memanfaatkan setiap kesempatan untuk beribadah, ketika satu saat nanti kesempatan itu sudah tidak dia miliki lagi, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang terbiasa ke masjid, tapi ada saatnya nanti dia tak sempat lagi ke masjid karena sakit, maka nilai ibadahnya tetap dinilai sebagai orang yang sholat ke masjid. Jadi selagi kita sempat sekarang Bapak Ibu untuk sholat berjamaah, ya kita usahakan senantiasa sholat berjamaah. Sebab nanti masuknya kita tidak sempat lagi. Jangan sampai ketika kesempatan itu ada tak kita manfaatkan, nanti ketika kesempatan itu hilang baru kita mau orang-orang, ya Allah, dan kau sehat dan dulu sampai di masjid. Itu kan khayalan orang yang sakit itu, atau cita-cita orang yang lumpuh. Dan kau bisa dia berjalan dan nomor 1 sampai di masjid. Dan kalau bisa dia baca Quran, dan orang yang selalu membaca Al-Quran. Kan ada orang yang ketika dia ingin baca Quran tak bisa lagi, tak sempat lagi. Jadi manfaatkanlah nikmat sehat dan sempat itu sebagai karunia Allah terbesar kepada kita. Sebab ketika kita tak sehat lagi, tak sempat lagi, Allah berikan kita nilai sempurna. Itu yang kita syukuri Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kemarin kita sudah menjelaskan surah pembuka dari surah Al-Mulk, kemudian keistimewaannya serta cara mengamalkan surah Al-Mulk. Bahwa surah Al-Mulk ini diajarkan kepada kita untuk dibaca setiap hari walaupun tak hafal, kalau bisa hafal. Karena surah Al-Mulk ini salah satu keistimewaannya adalah memberikan syafaat kepada pembacanya di hari kiamat nanti. Yang kedua, melepaskan pengamalnya itu dari siksa kubur. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau bercita-cita. Kata Nabi, lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Dan aku benar-benar ingin, kata Nabi, supaya hati setiap umatku itu diisi oleh surah Al-Mulk. Artinya hafal, menguasai surah Al-Mulk. Kemudian dihafal dan dibaca setiap malam. Jadi orang yang membaca surah Al-Mulk setiap malam itu akan Allah lepaskan dari kesulitan ataupun fitnah serta azab kubur. Itu keistimewaan surah Al-Mulk. Kita sudah jelaskan sampai ayat yang kalau tidak salah waktu itu ayat keempat. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Sungguh kami telah menghiasi langit
dunia itu, langit yang dekat itu, langit yang paling dekat dengan manusia adalah langit dunia atau disebut juga langit pertama, dengan masabih, pelita-pelita. Maknanya adalah bintang yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit pertama itu, yang pertama sebagai bentuk hiasan karunia kepada manusia. Makanya ketika malam hari, ketika kita memandang ke langitnya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan taburan bintang-bintang, terasa sekali bahwa langit itu dihias seperti diukir oleh Zat yang Maha Kuasa. Sehingga yang akan lahir dari manusia itu adalah keyakinan yang bertambah kuat terhadap kuasanya Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191 itu, ketika manusia mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang akan lahir dari hatinya, ucapannya adalah pengakuan terhadap kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarlah kalimat Rabbana ma khalaqata hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini kan bentuk ucapan orang yang sadar dengan kelemahan dirinya dan kemahabesaran Allah sebagai Rabb-nya. Jadi dia tahu persis betapa kecilnya ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengamati alam sekitar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ujung ayat, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini kan ayat 10 ayat terakhir surah Ali Imran ini adalah bahagian daripada surah ataupun ayat istimewa yang setiap menjelang subuh itu dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Diawali dari inna fi khalqis samawati wal ard sampai ayat 200 surah Ali Imran. Bahwa salah satu sunnah Rasul ketika beliau bangun di waktu sahur itu, kemudian beliau melaksanakan qiyamul lail atau menutup ibadah qiyamul lailnya dengan witir, karena beliau itu kadang-kala bersambung sholatnya. Beliau salah satu sunnahnya itu adalah cepat tidur, kemudian bangunnya pun cepat, kemudian beliau sholat malam dulu, qiyamul lail, tahajud. Karena salah satu indikasi dinamakan sholat itu tahajud ketika dia dilakukan tidur dulu, walaupun tidurnya itu setelah maghrib. Jadi tahajud itu tidak mesti tidurnya lama. Ada orang yang tertidur antara maghrib dengan isya. Maka apabila ia terbangun ketika akan mengerjakan sholat isya, padahal dia sudah tertidur dulu. Jadi setelah maghrib mungkin karena letih, capek, golek, kemudian takolok. Nak tidur benar, takolok. Kadang-kadang sambil dengarkan pengajian lah takolok kan. Itu sudah cukup syarat baginya untuk bertahajud. Sudah cukup syarat untuk bertahajud. Cuman jangan takolok turih. Kau sedang ngaji kalau ya kan tahajud beko gitu. Sebenarnya ada alasannya bagi orang yang tertidur di waktu pengajian itu. Salah satu alasan indahnya saya mau bertahajud menjelang isya. Jadi tahajud itu boleh. Syarat tahajud itu boleh tidurnya walaupun tidur itu sebentar setelah sholat maghrib. Pokoknya tidur malam. Begitu ia tidur walaupun sebentar, itu sudah mencukupi syarat untuk bertahajud. Bedanya dengan qiyamul lail biasa, sholat mutlak, dia melakukan sholat itu banyak sebelum ia sempat tidur. Nah, itu disebut dengan qiyamul lail.
sholat malam. Walaupun tahajud itu adalah bagian daripada sholat malam. Tapi kan bedanya, afdhalus sholati ba'dal faridati qiyamul lail. Kita orang yang sholatnya panjang, orang yang sholatnya banyak tapi belum tidur, tidak sempat tidur, dia belum sampai ke tingkat sholat terafdol. Sementara sholat terafdol itu adalah orang yang bertahajud. Jadi orang yang bertahajud itu salah satu syaratnya mesti tidur dulu walaupun sebentar. Nah, jadi ketika Rasulullah tidur, habis Isya beliau tidur, kemudian bangun, kemudian beliau bertahajud. Kemudian beliau tidur lagi. Kemudian bangun lagi, kemudian sholat lagi, kemudian beliau kadang tidur lagi. Jadi kadang-kala beliau itu bangun tidur itu sampai 2 atau 3 kali. Bahkan salah satu sunnah beliau itu adalah orang yang banyak qiyamul lailnya, maksudnya tahajudnya, itu setelah azan subuh itu dia sholat sunnah fajar dulu 2 rakaat, itu dia dianjurkan malah berbaring dulu sebelum melaksanakan sholat subuh. Jadi ini satu pertanda bahwa antara azan subuh dengan qomat subuh itu waktunya panjang. Itulah tandanya bahwa sholat subuh, azan subuh dengan qomat subuh itu waktunya panjang, sehingga Rasulullah sempat tertidur antara azan subuh itu dengan qomat subuh. Tidak sama dengan kita kan. Kalau kita jangankan mau tidur-tiduran, bagolek bagai bepici yang agak 10 jam kecil orang. Kadang-kadang kalau kita ke masjid setelah mendengar suara azan, sampai di masjid kita tak bisa lagi sholat sunat fajar, jangankan tahiyatul masjid kan. Itu bedanya sholat di masa kita dengan sholat di masa Rasul. Bahwa sholat subuh itu termasuk salah satu sunnahnya adalah melamakan iqamah. Ya, tapi lamanya itu ya janganlah sampai habis waktu. Allah yang berbahagia. Jadi salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang akan menambah iman seseorang itu adalah ketika dia mengamati alam semesta ini. Jadi alam takambang jadi guru. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit pertama itu dengan bintang-bintang? Seperti yang Allah ceritakan, tidak ada yang Allah ciptakan ini yang sia-sia. Salah satu hikmahnya adalah waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu, kata Allah, alat-alat untuk pelempar syaitan. Jadi rujum, kata Az-Zamarkashi, bahwa kata-kata rujum itu adalah rajab yang sering kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimatnya sama nih dengan rujum ini. Artinya pelempar. Jadi rujum. Jadi kalau rajim itu yang dilempar. Kan kita mengartikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa itu artinya? Aku berlindung kepada Allah minasyaiton, dari godaan syaitan yang terkutuk. Makna asal katanya terkutuk itu adalah terlempar. Jadi setan itu adalah makhluk yang terlempar dari rahmat Allah. Makhluk yang terlempar dari kasih sayang Allah karena kedurhakaannya. Ketika ia disuruh untuk bersujud kepada Adam, padahal itu perintah Allah. Inilah bedanya sujud ya. Ada sujud itu yang memang perintah sehingga kita wajib melakukan. Tapi ada sujud yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud itu yang pertama tidak Allah perintahkan, dan yang kedua dilakukan untuk selain Allah Jalla wa'ala. Ini sujud yang diharamkan, sujud yang dilarang. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, melakukan sujud kepada manusia.
Jadi manusia sujud kepada manusia atau makhluk sujud kepada makhluk itu haram. Kecuali memang ada perintah dari Allah seperti iblis disuruh sujud kepada Adam. Kalau yang lain nggak boleh lagi sujud kepada manusia sekalipun itu ibu, ayah kandung kita sendiri. Ibu kandung atau ayah kandung sendiri. Bahkan Nabi pernah mengatakan, jikalau sekiranya manusia boleh sujud kepada manusia lainnya, maka yang Allah perintahkan itu adalah istri mensujudi suami, saking besarnya hak si suami itu dari istri. Itu yang boleh sujud. Kalau seandainya sujud kepada sesama manusia itu boleh. Kan banyak karena adab dan tradisi untuk menunjukkan rasa santun dan hormat kita kepada seseorang, kadangkala disujuti. Seperti misalnya ada kan sorga di bawah telapak kaki ibu. Ya itu kan memang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga memang di bawah telapak kaki ibu. Kan ada sebahagian tradisi, apalagi di Jawa, ada orang-orang yang karena ingin mencari tabarruk, mencari berkah kepada orang tuanya dengan mencuci dan meminum bekas cucian kaki ibu. Pernah lihat, mungkin kita pernah dengar. Ya. Jadi orang karena ingin mencari berkah, supaya katanya supaya hidup diberkahi, supaya rezeki dimudahkan, kemudian keluarga dibahagiakan, hormatilah orang tua. Menghormati orang tua itu memang satu kewajiban. Tapi berlebihan dalam menghormati ini bisa menyebabkan kita malah terjerumus ke dalam perbuatan yang ingkar terhadap sunnatullah dan rasulnya. Seperti orang yang mencium telapak kaki orang tuanya. Atau yang mencium kaki orang tuanya. Itu banyaknya. Di salah satu daerah malah itu jadi tradisi. Di mana ketika mereka hendak menikah itu disuruh sujud dulu di kaki kedua orang tuanya. Ada. Sujud di kaki orang tua. Mencintai, menghormati orang tua bukan begitu caranya. Nah, ini yang mesti kita lestarikan kepada anak-anak kita supaya jangan nanti termasuk kita kategori orang yang sujud kepada makhluk ketika bersalaman dengan dengan anak itu, tidak membiasakan anak itu membungkuk kepada kita. Akan tetapi kalau mesti cium tangan itu mesti tangan kita yang diangkat ke wajah si anak supaya dia tidak membungkukkan kepala, karena itu bahagian daripada sujud. Jadi ulama mengatakan membungkukkan badan dan kepala kepada makhluk itu bahagian daripada sujud. Ini dilarang, bisa berakibat jatuhnya kita ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak dan cucunya, Rasulullah itu tidak mengajarkan menyalami anaknya, menyalami tangannya. Tetapi Rasulullah mendatangi anak-anaknya dengan mencium keningnya, kemudian matanya. Itu yang dilakukan oleh Rasul terhadap anak keturunannya. Beda dengan kita. Kalau kita punya anak, kalau tidak cium tangan kan kita anggap dosa godang anak gue. Anak durhaka kurang cium tangan satu angin enggak kan, itu kadang-kadang orang tua mengajarkan kepada anak. Bukan begitu Bapak Ibu. Salah satu yang diajarkan kepada kita orang tua adalah mencium kening anak. Mencium kening anak dan mendoakannya. Doanya, sebagian jamaah ini karena tentu tidak hadir ya di kajian subuh. Apa doa untuk anak yang diajarkan Nabi? Allahumma ghfir lahu wa hassin farjahu wa tahhir qalbahu. Ya Allah, ampunilah dosa anakku ini, kemudian jagalah kemaluannya, jangan sampai ya Allah dia dewasa nanti terjerumus kepada perbuatan zina, perbuatan maksiat kepadamu. Kemudian jagalah hatinya, jangan sampai hatinya terpengaruh oleh orang-orang kafir, orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Itu doa tuh, setiap orang mesti doa. Jangan
Jangan doanya itu ketika nak dapet anak saja. Rabbi habali minas salihin. Alalahi anak tidak pernah didoakan lagi. Jadi doa kepada anak itu mesti. Bahkan salah satu yang dianjurkan itu kepada kita adalah memandang wajah anak, kemudian mendoakannya ketika dia tidur. Anak ini bandel barangkali. Anak ini sering sekali tidak sejalan dengan pemikiran kita. Maka doakan dia kepada Allah. Allahumma ghfir lahu wa hassin farjahu wa tahhir qalbahu. Ya Allah, ampunilah dosa anakku ini dan jagalah kemaluannya serta bersihkanlah hatinya, sucikanlah hatinya. Hamba Allah yang berbahagia, Bapak dan Ibu. Jadi kalaulah makhluk boleh sujud kepada makhluk, Rasulullah akan wajibkan istri mensujuti suami dan anak mensujuti orang tua. Tapi Allah tidak wajibkan kita sujud kepada makhluk. Karena sujud itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Beda halnya ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, karena itu memang bahagian daripada ketaatan iblis ketika itu. Dan ini tidak berlaku umum. Buktinya ketika iblis mau taubat kepada Allah, dia minta kepada Musa agar disampaikan kepada Allah supaya taubatnya diterima, kan Allah syaratkan itu lagi. Dulu iblis diusir dari surga, dirajam, kalimat rajim tadi, karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Nah sekarang dia mau taubat, ya sudah sujud lagi kepada Adam. Gimana caranya? Karena Adamnya sudah tiada, cari kuburnya dan sujudlah di sana. Jadi sejahil-jahilnya iblis tetap tidak mau sujud kepada kuburan. Nah, sekarang sepintar-pintarnya manusia kok malah mencari kuburan untuk tempat sujud. Itu bedanya kejahilan iblis dulu dengan kejahilan iblis sekarang. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Bapak dan Ibu, menghormati ulama itu bahagian daripada sunnah yang diajarkan kepada kita, bahwa kita menghormati orang alim, orang soleh. Karena menyakiti mereka, darahnya para ulama itu beracun. Artinya menyakiti para ulama, kekasih-kekasih Allah itu berakibat fatal kepada manusia. Berakibat fatal karena Allah murka kepada orang-orang yang menyakiti para ulama. Lihat, seluruh orang yang menyakiti para ulama hidupnya berakhir dengan mengenaskan. Tidak ada yang indah. Tidak ada yang indah. Allah hancurkan kehidupannya, Allah hancurkan kebahagiaannya. Lihat, seluruh pembenci ulama, seluruh pemitnah ulama, seluruh orang yang menyakiti ulama, mana ada hidupnya yang bahagia? Tidak ada yang bahagia hidupnya. Karena apa? Karena darahnya para ulama itu beracun. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati terhadap orang alim. Jangan suka menebarkan berita tentang orang alim yang tidak benar. Sebab Allah akan buka seluruh aib kita karena telah mempermalukan orang alim sekalipun dia punya aib. Dan jangan pernah menyinggung perasaan orang alim atau orang berilmu. Sebab kalau menyinggung perasaan orang berilmu itu sama dengan menyinggung Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan hinakan dia. Lihat cintanya Allah kepada orang alim. Sayyidallahu dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mempersamakan kesaksiannya dengan kesaksian para malaikat. Siapa itu? Kesaksian ahli ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Betapa Allah memuliakan ahli ilmu. Jadi orang kalau dia dikenali sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama serta menjaga diri dari ilmu agama, menjaga diri ketika memahami agama ini, kemudian kita sakiti dia, kita khianati dia, ataupun kita rendahkan dia, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, Allah murka kepadanya dan malaikat melaknatnya serta laknat orang-orang beriman untuk orang-orang yang merendahkan para ulama. Lihat seluruh cerita hidup orang yang merendahkan ulama, tidak ada yang berakhir bahagia. Di dunia saja mereka sudah menderita. Ada yang kecelakaan, ada yang anaknya terlibat
kasus yang memalukan, ada yang rumah tangganya berantakan, ada yang usahanya babak belur, ada yang hidupnya tidak tenang, bahkan berakhir dengan hilangnya akal, gila karena merendahkan para ulama. Nah, jadi cinta kepada ulama bahagian daripada sunnatullah. Kita diharuskan mencintai ulama. Tapi berlebihan mencintai mereka adalah berakibat dosa. Bagaimana caranya? Apa maksudnya berlebihan dalam mencintai ulama itu? Dijadikan ulama itu setingkat sama dengan Allah dan Rasulnya. Tuh kalau dekat ulama jalan mesti membungkuk. Ini tidak pernah diajarkan kepada pemahaman ahlus sunnah wal jamaah terhadap ulama. Kita hargai ia sebagai orang yang berilmu, kita hormati ia sebagai orang yang berilmu, tapi tidak membungkukkan diri ketika berada ataupun berjalan di hadapannya. Santai saja. Ulama, coba lihat seluruh ulama ahlus sunnah itu tidak ada yang mau diciumi tangannya. Beda dengan kami dulu ketika berada di pondok. Kalau kami di pondok dulu, kalau hendak mencium, hendak membungkuk di hadapan guru itu dianggap murid yang tak tahu diri. Sehingga sudah dikultus, sudah dogma pesantren itu bahwa setiap muridnya mesti tunduk setunduk-tunduknya di hadapan guru, melebihi ketundukannya kepada selainnya. Jadi kadangkala sekarang kalau wak pikir-pikir, wak inge-inge itu dulu kesalahan fatal bagi diri saya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kok tanganku masak dek buncuang orang saja. Tangan ini bolak-balik dicium oleh murid, bolak-balik dicium oleh murid. Dan ini bahagian menundukkan diri di hadapan makhluk. Bahwa ketundukan itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian orang menganggap ini bahagian daripada ta'zim terhadap guru. Jadi ta'zim kepada guru itu memang wajib. Wajib kita ta'zim kepada guru. Tapi tidak berlebihan dengan menjadikan mereka satu tingkat di atas seluruh makhluk, sudah hampir sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Jawa itu wal iyazubillah, kita berlindung kepada Allah, kita lihat praktek kecintaan masyarakatnya kepada ulama itu sudah masuk kategori hulu. Hulu itu memang benar-benar berlebihan. Dan ini dilarang. Kalau sudah berlebihan itu dilarang. Contohnya mencium tunduk di hadapan kaki guru, kemudian gurunya menepuk kepalanya baru dianggap dapat berkah, kan? Itu memang terjadi di kehidupan nyata hari ini, terjadi seperti itu di sebagian tempat. Bahkan mayoritas umat Islam Indonesia menganggap ta'zim guru itu secara hulu memang berlebih-lebihan. Kemudian bertabarruk, mencari berkah terhadap ilmunya para guru, kemuliaannya para guru itu bukan dengan menjadikan mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya rebutan minum air bekas guru. Nah, itu kan kalau sebagian tempat itu mau pecah galih itu orang berebut untuk mengambil berkah dari gurunya. Jadi keberkahannya itu yang dimaksud adalah bagaimana kita menghormatinya sebagai orang yang mengajari kita tentang paham agama, tentang paham tauhid. Kita posisikan dia sebagai orang yang memberi tunjuk, yang memberi ajar kepada kita. Yang pertama, tidak merendahkannya. Yang kedua, mentaatinya selama dia itu memang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan tidak menyimpang. Dan tidak menganggapnya memiliki manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti meminum air bekasnya atau mengambil sesuatu dari barang-barang miliknya dan menganggap itu keramat. Nah, ini sudah berlebihan. Ini jatuh kepada perbuatan syirik. Nah, jadi yang boleh sujud itu adalah hanya kepada Allah. Nah, syaitan itu rajim. Arti rajim itu artinya memang terlempar dari rahmat. Jadi bintang-bintang itu Allah jadikan sebagai alat untuk pelempar syaitan. Jadi itu meteor-meteor yang kita lihat yang berjatuhan itu menurut ulama adalah lemparan sebagai hukuman dari Allah terhadap
setan-setan yang sedang mencuri berita dari langit untuk menyesatkan manusia. Nah, kondisi inilah yang dipergunakan oleh ahli nujum, ahli bintang, untuk menyesatkan manusia. Makanya salah satu yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah mempercayai ahli nujum ataupun paranormal, orang-orang yang coba mencuri berita dari langit untuk menyesatkan manusia. Nah, itulah yang jatuhnya bahasa awaknya menjadi dukun. Dan kata Allah, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan bintang-bintang itu alat untuk pelempar syaitan. Kemudian wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami janjikan bagi mereka, wa a'tadna lahum, kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Untuk siapa nih? Untuk setan itu sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan menarik ini. Dan ini sudah jadi perdebatan sejak zaman dahulu. Setan itu, jin itu kan terbuat dari api. Benar nggak? Ya. Benar nggak jin atau setan itu terbuat dari api? Benar. Kata siapa? Kata Allah Ta'ala melalui wahyunya dalam Al-Quran. Lihat surat Al-A'raf. Mulai dari ayat 14. Apa kata Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang kondisi iblis? Kan iblis ditanya oleh Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, apa yang menyebabkan engkau mana'aka alla tasjuda li adama id amartu? Apa yang menyebabkan engkau wahai iblis tak mau sujud kepada Adam padahal aku yang perintahkan? Iblis menjawab, nah inilah bahwa agama itu butuh dalil. Iblis saja untuk durhaka kepada Allah ada dalil. Apa dalil iblis itu? Kata iblis, ana khairum min. Ya Allah, saya tidak mau sujud kepada Adam itu karena saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah, wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Jadi saya, kata iblis, unsur api itu lebih mulia daripada unsur tanah. Mestinya tanah yang sujud kepada api, bukan api yang sujud kepada tanah. Kau terbalik kau Tuhan. Seolah-olah iblis mengatakan Allah ketika itu bodoh. Itu makanya Allah murka. Wah, murka Allah Ta'ala. Kamu ini baru diberi ilmu sedikit, kata Allah Ta'ala, sombongnya minta ampun iblis. Kamu mengatakan, kamu hendak mengajari aku bahwa api lebih mulia daripada tanah. Siapa kamu, kata Allah Ta'ala. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari surga ini, engkau terlempar dari rahmat. Nah, makna rajim itu terlempar dari rahmat, terputus dari rahmat, keluar dari surga ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, ketika iblis merasa dirinya lebih baik karena dia berunsur dari api. Nah, sekarang kita lihat nih, masa api disiksa di dalam api bisa merasakan sakit? Itu kan pertanyaan nih. Caranya iblis merasakan sakit nanti sementara ini dari apinya kan dibakar di api itu. Inilah dulu yang diperdebatkan di masa Imam Abu Hanifah. Jadi dulu ada seorang ateis yang hampir mengalahkan seluruh ulama ahlus sunnah di masa Imam Abu Hanifah. Waktu itu Imam Abu Hanifah masih kecil. Pertanyaannya ya seputar itu tadi. Bagaimana mungkin api bisa merasakan sakit disiksa dengan api? Itu kita kok tidak dibodoh-bodohi kok gitu. Apa kita tidak dibodoh-bodohi? Masa di mana letaknya iblis akan merasakan sakit sementara dia unsurnya dari api, kemudian dia juga disiksa dengan api? Bagaimana itu bagaimana kondisinya itu?
Nah, Bapak dan Ibu, ini sama saja dengan ketika manusia dipukul dengan tanah. Ini cara logikanya sangat sederhana sekali. Ingin merasakan bisakah api disiksa dengan api? Kan manusia tadi kata Allah Ta'ala unsurnya dari mana? Dari tanah kan. Itu kan kita dari tanah. Coba empehkan badan ke tanah, sakit apa enggak? Sakit lah. Padahal kita dari tanah. Kok bisa disakiti oleh tanah? Begitu juga api. Jadi iblis walaupun unsurnya dari api, namun ketika Allah menyiksanya dengan api, dia tetap merasakan sakit. Nah, yang paling istimewanya lagi nanti adalah ketika mereka mulai mempertanyakan tentang keberadaan dan apa saja yang Allah lakukan. Ini kan yang menyesatkan orang barat itu sampai saat ini banyak yang tersesat sehingga gereja-gereja mereka di barat sudah mulai kosong. Bahkan ada yang dijual jadi warung kopi, jadi tempat hiburan, jadi tempat olahraga, bahkan yang paling menghebohkan dijadikan sebagai diskotik-diskotik. Itu di Eropa. Itu Belanda itu gerejanya umat yang percaya terhadap agamanya cuma tinggal 5% lagi. Seluruh Belanda itu sudah tak beragama. Yang mengaku Kristen itu ya sudah banyak menjadi ateis. Demikian juga negara-negara barat. Bahkan Islam itu hari ini lebih maju di barat ketimbang di timur. Sebagaimana yang Rasulullah katakan bahwa nanti akan ada masanya di mana matahari itu akan muncul dari barat. Ini tafsirannya itu sebagian mengatakan bahwa mataharinya pindah munculnya ke barat. Tapi yang sebenarnya yang dimaksud oleh hadis itu sebagian ulama mengatakan adalah bahwa akan datang nanti masanya di mana orang barat itu lebih paham agama ketimbang orang timur, padahal asalnya agama itu dari timur. Asalnya agama kan dari timur. Tapi nanti orang barat lebih paham terhadap agama ketimbang orang timur. Sekarang yang taat menjalankan sunnah itu justru orang barat. Kalau di timur ini orang beragama sudah bercampur baur dengan tradisi. Jadi kehancuran dan kegagalan Islam itu bersaing di tingkat-tingkat nasional bahkan internasional ketika mereka beragama itu mengikuti perasaan dan tradisi. Kalaulah Islam itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah ini tidak pernah terkalahkan oleh tradisi, kapanpun dan dimanapun, maka Islam akan selalu terdepan dan selalu di depan. Cuman di awal lah mulai menjadi Islam tradisi, maka kita akan selalu ketinggalan dan kita akan dibodoh-bodohi selamanya. Waliyazubillah. Nanti Bapak Ibu kita akan jelaskan bagaimana Imam Abu Hanifah menangkis jawaban untuk memperkuat iman dan akidah kita serta orang yang ragu-ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada kajian berikutnya. Demikian kajian kita pada malam hari ini, surah Al-Mulk ayat yang ke-5 ya, ayat yang ke-5 dan nanti dilanjutkan dengan ayat ke-6 dan seterusnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kajian selanjutnya adalah pada hari Sabtu subuh insyaallah taala. Ayat yang ke-6 surah Al-Mulk. Banyak maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.